Nanti kalau Karina datang, aku bius aja. Terus aku ambil semua uang dan perhiasan hasil curian dia. Biar aku makin kaya. Sebaiknya aku bius aja nih si Neni. Terus aku ambil deh semua uang dan perhiasannya lalu aku kabur. Daripada aku mesti ngasih uang yang aku dapat ke si Nyi Sarmi lah dan ke dia. Mending aku nikmatin sendiri dong. Neni. Hei. Gampang sekali sih kamu telernya. Oh iya, kunci rumah dia mana ya? Ini dia nih. Ini pasti kunci rumah dia. Dah. Mah, Mama, Mah, bangun Mah, Mah bangun Mah. Aduh, kepala Mama sakit. Sama Mah, kepala Irma juga sakit. Kok? Mah, aduh Mah bangun Mah, ayo Mah. Aduh pusing. Mah. Kayak kita kerampokan deh. Lihat deh, tiba-tiba pintu udah kebuka. Terus kita udah tergeletak gitu aja. Dan seingat Irma, kita buka pintu, terus gak inget lagi. Sama jam tangan Irma. Anting kalung gak ada, Mama. Perhiasan Mama juga gak ada. Aduh, gimana dong, Ma? Kita dirampok. Mama mau lihat perhiasan Mama yang di kamar. Cepet. Kenapa, Ma? Kenapa? Perhiasan sama uang Mama semuanya hilang. Aduh. Kenapa aku bisa tidur di sini ya? Jangan-jangan kurang ajar si Karina. Kurang ajar si Karina. Ampun, aku senang banget. Akhirnya aku bisa punya rumah yang mewah kayak gini. Aku jadi orang kaya. Buat apa kamu nangis di sini? Cari dia sampai ketemu. Tapi gimana, Nyi? Saya udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Kamu harus nyuri kain kafan dan ambil uang serta harta orang-orang kaya itu. Salah sendiri. Orang licik kayak gitu kamu tolong. Tapi saya nggak nyangka, Nyi. Karina sekarang itu nggak seperti yang saya kenal dulu. Dulu dia itu lugu, Nyi. Makanya saya mau ngajak dia kemari. Saya pikir saya bakal dapat bagian dari harta yang diambil itu. Tapi ternyata uang saya juga yang disikat. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cari dia sampai ketemu. Dan kalau sudah ketemu, kamu seret dia kemari. Ngerti kamu? Baik, Nyi. Aduh, aku seneng banget.
sekarang aku bisa beli apa aja yang aku mau. Dan aku bisa menjemput Mas Hari biar kami tinggal bersama ada di rumah yang aku baru beli. Yes! Karina! Dasar. Nggak tahu diri kamu. Kembalikan uangku. Uang apa? Uang yang mau dibalikin? Iya, nih uangnya nih. Rasain lo ya. Karina! Karina! Aduh, lepasin. Balikin uang aku. Nih, balikin terus nih ya. Hah? Lu yang ngatur diri tau gak? Lu yang ngatur diri. Lu yang ngatur diri. Hah? Itu rasa. Berhenti! Lepaskan dia! Dia pencuri. Dia bukan cuma mencuri uang dan perhiasan, tapi juga mencuri kain kafan. Panggil aja polisi biar dia dipenjara. Mas Hari, Karina? kamu kenal dia? Mas Hari tahu nggak? Dia tuh main dukun. Dia pencuri kain kafan jenazah, Mas. Aku tahu siapa dukunnya. Makanya dia kejar-kejar aku. Dia takut aku bongkar semuanya, Mas. Ngajar kamu, Karina. Hei, Kedari! Karina. Alhamdulillah Karina. Akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi, Karina. Aku udah mencari kamu kemana-mana, Karina. Kamu kenapa keluar dari rumah Mama sih, Karina? Mama, Mas. Mama jahat sama aku. Dia siksa aku terus. Aku nggak kuat di rumah. Udah gitu kamu tahu nggak? Irma, anak kamu, mau jual aku ke lelaki hidung belang. Astagfirullahaladzim. Aku nggak kuat tinggal di rumah Mas lagi, makanya aku kabur. Aku juga sekarang udah gak tinggal di rumah lagi, Karina. Semenjak kamu keluar dari rumah, aku langsung pergi mencari kamu. Pantesan malam itu aku nggak ketemu Mas Hari. Berarti dia nggak tahu dong kalau mamanya kemalingan. Ya udah Mas, kalau gitu aku sekarang kan sendiri, aku takut. Mas, aku nggak mau sendiri lagi, sekarang udah ada Mas Hari. Ikut aku ya Mas, kita sama-sama, jangan pisah lagi Mas. Iya Karina. Ini rumahnya siapa, Karina? Ya ini rumah kita. Mulai sekarang Mas Hari tinggal sama aku di sini. Sekarang aku udah kaya Mas, dan aku punya modal untuk Mas buka usaha. Kamu melakukan pesugihan ya? Jangan-jangan yang dibilang sama wanita tadi itu benar ya? Kamu itu mencuri kain kafan, terus kamu itu... Udah, apa-apaan sih Mas? Mas, ini tuh udah zaman modern. Kok Mas Hari masih bisa ya percaya kayak gitu-gituan? Aneh deh. Mas Hari tahu nggak? Aku tuh kenal sama seorang wanita tua yang sangat baik. Tapi dia sakit-sakitan. Sampai dia meninggal, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi semua harta warisan dia jatuh ke tangan aku. Rumah ini, uang dia, semua kasih ke aku Mas. Karena beruntungnya aku aja sih Mas. Mudah-mudahan aja Mas Hari percaya sama kebohonganku. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini. Rumah ini terlalu mewah untuk pegawai yang bergaji kecil seperti aku. Gimana kalau kita cari kontrakan yang kecil aja? Aku sekarang udah kerja kok. Walaupun hanya jadi pegawai kecil, tapi gaji aku cukup untuk kita berdua. Aduh, Mas sama aja sama Mama sama adiknya Mas. Menganggap aku perempuan pembawa sial. Jadi aku nggak pantas hidup beruntung. Dan nggak percaya bahwa aku bisa mendapatkan warisan dari orang yang baru aku kenal. Ya kan? Bukan begitu maksud aku, Karina. Aku cuma merasa nggak nyaman aja tinggal di rumah ini. Oke Mas, nggak apa-apa. Kalau Mas memang nggak nyaman tinggal sama aku di sini, silakan
Silakan, Mas pergi dari sini. Terus Mas balik ke rumah orang tua Mas. Memang aku ini hanya perempuan pembawa sial dan gak pantas hidup bahagia, ya kan? Iya. Aku akan tinggal sama kamu. Tapi kalau aku tahu harta yang kamu peroleh itu nggak halal, aku akan pergi dari sini ya.